Kalau saya matikan video, kadang takutnya sinyalnya susah gara-gara video ini. Coba ini ada video tentang kurva permintaan dan penawaran dan yang ngalangin maksudnya. Ini coba dilihat video tentang supply dan demand ya, menggambarkannya biar lebih paham. Ini kelihatan nggak? Ya, ini baru mulai sih memang. Ini menggambarkan kurva permintaan dan penawaran. Turun ke kurva permintaan dia akan turun ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau supply dia dari kiri bawah ke kanan atas, upslope. Ada gambarnya kan? Kalau hitam mungkin ininya sinyalnya kurang kencang. Nggak ada gambarnya. Demand dan supply. EC1 ini siapa ya? EC1 namanya siapa nih? Nanti nggak ada absennya. Kalau baru masuk tunjuk tangan ya, kan ada ini. Ya bisa di chat aja ya, oh Kurnaisi ya. Ini untuk harga equilibrium dan quantity equilibrium yang warna ungu.
Ya. Oh. Nggak bisa saya push. Oh, sebentar nih, di pause nggak bisa. Nggak bisa di pause. Kurva permintaan dan ini kurva penawaran ya. Nah, nanti kita setelah belajar keseimbangan ada nanti shift-shiftnya untuk pengaruh pajak dan ada subsidi ya. Dan kemudian udah selesai videonya. Ini kita lanjut sekarang. Iya, videonya memang dapat. Iya, dari YouTube videonya. Oke. Nah, secara matematika untuk menyelesaikan cara mencari titik keseimbangan persamaan dari fungsi permintaan dan penawaran diketahui. Ini Y sama dengan 10 dikurang 2X. Dan Y sama dengan 3/2X tambah 1. Ini fungsi permintaan dan penawaran. Maka untuk mencari equilibrium QS sama dengan QD ya. Jadi kedua persamaan ini 10 kurang 2X sama dengan 3/2X tambah 1. Disederhanakan. Bisa diikuti. Dengan cara menyederhanakan ini kita bisa ketahui X dan Y. Kemudian XY tinggal dimasukin ke ini dianggap titik potong dari keseimbangan. Oke. Kita lanjut dulu.
Di modul 4 fungsi apabila untuk menyelesaikan menganalisis untuk fungsi penawaran, faktor-faktornya yang lain dianggap tetap, maka fungsi penawaran akan berpindah tempat atau bergeser apabila ada pajak atau subsidi. Kalau pajak dibebankan, maka biasanya harga barang itu akan naik atau turun. Bagus. Kalau pajak dibebankan, dinaikkan, ya naik. Nah, kalau subsidi dinaikkan, misalnya subsidi gas ya, gas dinaikkan, maka harga di pasar dia akan turun ya. Yang bergerak di sini itu adalah kurva penawaran, fungsi penawaran, sedangkan fungsi permintaan tetap ya. Nah, untuk ini selanjutnya kita mempelajari akibat dari dikenakan pajak dan dikenakan subsidi di dalam fungsi titik keseimbangan. Dia akan membentuk titik keseimbangan baru jadinya. Nah, secara matematika kita akan mempelajari berapa besar beban pajak itu dan sebesar apa kenaikan harga. Ini akan dipelajari di sini. Pengaruh pajak. Ini ya, kita baca di PPT, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Asumsinya pasar persaingan murni ya. Permintaan konsumen hanya bergantung kepada harga sehingga fungsi permintaan tidak berubah. Produsen menyesuaikan hak kurva penawarannya untuk harga baru yang telah termasuk pajak dikenakan. Nanti ini kita akan hitung berapa. Terus pajak dari T unit uang dikenakan terhadap setiap unit dari jumlah yang dihasilkan. Jadi hitungannya misalnya 1 bungkus rokok, berapa besar pajak yang dikenakan pemerintah, kira-kira gitu. Jadi ini pajak per unit ya, dinyatakan dalam jumlah uang yang tetap untuk setiap unit barang yang dihasilkan. Kemudian besarnya pajak per unit dinyatakan dengan T kecil. Pajak sebesar T ini akan ditambahkan pada fungsi penawaran. Ini contoh secara simpel untuk keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Di sini sesudah pajak dia akan ke P1 ini. Kurva penawaran akan bergeser ke atas. Di sini akan membentuk keseimbangan baru dari titik ini sebelumnya. Ini E1, keseimbangan baru, ini E2. Di sini harga akan naik dan harga naik, jumlah permintaan akan barang akan turun ke sini, ke titik ini. Nah,